US Market, Wall Street ditutup menguat pada perdagangan hari Selasa, Nasdaq ditutup menguat dengan signifikan dan disusul oleh S&P 500 dan Dow Jones Industrial Index. Hal ini didukung oleh saham-saham perusahaan teknologi yang menguat dengan signifikan sehingga menimbulkan penguatan signifikan pada Nasdaq. Selain itu, kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi geopolitik Rusia-Ukraina menurun, walaupun pelaku pasar masih berhati-hati dengan adanya kondisi tersebut yang dapat memicu market crash. ASUS pada perdagangan kemarin ditutup menguat menguji resistance level di 1,250 rupiah. Harga berpeluang melanjutkan penguatannya jika mampu melewati level tersebut, di mana berpeluang menuju level berikutnya di 1,300 rupiah hingga 1,320 rupiah. Stochas yang mengalami bullish crossover memberikan peluang adanya penguatan. PWON pada perdagangan sebelumnya ditutup menguat berada di level 438 rupiah. Penguatan harga Prax mengakhiri pelemahan selama lebih dari sepekan terakhir, di mana berpeluang berlanjut menguat menuju resistance level di 450 rupiah hingga 460 rupiah. Bullish crossover yang terjadi pada Stochas memberikan peluang adanya penguatan. INKP ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin berada di 7,600 rupiah. Harga tampak sedang mencoba bertahan di atas 7,500 rupiah, di mana berpeluang berlanjut menguat menuju resistance level 7,850 rupiah hingga 7,975 rupiah. MACD yang mengalami golden cross memberikan peluang adanya penguatan. Kecuali harga berbalik melemah hingga di bawah 7,350 rupiah. AGII ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya berada di level 1,440 rupiah. Harga berpotensi menguji kembali support level 1,390 rupiah yang jika mampu bertahan di atas level tersebut berpeluang menguat menuju resistance level 1,475 rupiah hingga 1,500 rupiah. MACD berada pada kecenderungan menguat. Kecuali harga berbalik melemah hingga di bawah 1,360 rupiah. BI, Bank Indonesia berencana untuk mendorong kolaborasi pemain utama sistem pembayaran, yakni perbankan dan financial technology, fintech, serta e-commerce untuk melahirkan unicorn hingga dekakorn baru sebagai bagian dari percepatan konsolidasi sistem pembayaran di Indonesia. Kehadiran unicorn dan dekakorn dinilai akan memperluas jangkauan pelayanan sistem pembayaran kepada masyarakat dan memperbesar kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkembang, sehingga perekonomian bisa pulih lebih cepat dan kuat. BBNI, PT Bank Negara Indonesia Terbuka, BBNI, atau BNI menyatakan siap berekspansi dan berkomitmen membangun Metaverse Indonesia. BNI akan menggandeng Wir Group untuk mengembangkan layanan perbankan Metaverse. Direktur IT dan Operasi BNI YB Haryantono menyampaikan, Wir Group merupakan mitra yang tepat untuk ekspansi BNI di Metaverse. BCAP, PT MNC Capital Indonesia Terbuka, BCAP, menargetkan untuk meningkatkan modal inti PT Bank MNC International Terbuka, BABP, hingga mencapai 5 triliun rupiah. Direktur Utama MNC Capital Indonesia, Wito Mailoa menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai salah satu alasan mengapa pihaknya melakukan konsolidasi produk digital ke dalam PT Motion Digital Technology, MDT, dengan brand Motion Digital. ASII, PT Astra International Terbuka ASII, mencatatkan penjualan mobil sebesar 44.308 unit pada Januari tahun 2022. Angka tersebut naik menjadi 65,14%, jika dibandingkan dengan penjualan mobil pada Januari tahun 2021 yang hanya mencapai 26.830 unit. Secara pangsa pasar atau market share, ASII menguasai 53% penjualan mobil pada Januari tahun 2022. Angka tersebut naik sebesar 2% YoY. Sementara market share ASII pada 2021 sebesar 51%. Indeks harga saham gabungan IHSG, dinaik 73 poin, 1,08% di 6,807. Posisi IHSG kembali menyentuh area support 6,731 yang terindikasi throwback pullback dan akan menguji kembali level tertinggi all-time high. Pergerakan IHSG hari ini kami estimasi akan bervariasi, mixed dengan support di 6,698 dengan resistance 6,874. Berikut adalah rekomendasi beli pada beberapa saham.